pada slide ini kita masuk kepada pengertian tableau semantik. Pengertian tableau semantik untuk logika predikat. Yang pertama, tableau semantik adalah metode pembuktian yang menggunakan bentuk pohon logika atau bisa kita sebut dengan tree untuk mengecek apakah suatu argumen valid, sah, atau tidak. Dan pada yang kedua, dalam logika predikat, tableau semantik melibatkan predikat, variabel, dan kuantor universal dan kuantor eksistensial. Dan yang ketiga, teknik ini dilakukan dengan memecah formula kompleks menjadi bagian-bagian sederhana dan melihat apakah ada kontradiksi. Dan pada yang keempat, jika semua kemungkinan menghasilkan kontradiksi atau argumen valid. Dan pada yang kelima, mudah digunakan terutama untuk argumen yang rumit dan panjang. Pada slide ini kita masuk pada aturan-aturan tableau semantik, bentuk logika, dan aturan tableau. A konjungsi B, turunkan A dan B di satu cabang. A disjungsi B, buat dua cabang. A di satu, B di lainnya. A jika maka B, buat dua cabang. Negasi A di satu, B di lainnya. Negasi dalam kurung A konjungsi B, dua cabang, dalam kurung negasi A disjungsi negasi B. Negasi dalam kurung A disjungsi B buat dua cabang, negasi A atau negasi B, negasi dalam kurung A jika maka B, turunkan A, dan negasi B di satu cabang, double negasi A, turunkan A, negasi A disjungsi B cabang, dalam kurung negasi A disjungsi negasi B. A dan negasi A dalam cabang, hilangkan dua negasi, jadikan A dan negasi A dalam cabang. Cabang tersebut tertutup atau bisa kita sebut sebagai kontradiksi. Baiklah, kita akan masuk pada slide kelima, pemakaian aturan tableau semantik. Langkah-langkah praktis menggunakan aturan tableau. 1. Tuliskan semua premis dan negasi dari kesimpulan. 2. Terapkan aturan tableau sesuai dengan bentuk logikanya, atau lihat tabel aturan. 3. Untuk kuantor universal, AX, PX, instansiasi jadi PA untuk sembarang A. 4. Untuk kuantor eksistensial, EX, PX, instansiasi jadi PA untuk suatu A baru. 5. Kembangkan cabang hingga selesai atau tidak bisa diturunkan lagi. 6. Periksa apakah semua cabang tertutup atau kondisi kontradiksi atau ada yang terbuka. 1. Semua tertutup jadi argumen valid. Ada yang terbuka jadi argumen tidak valid. Baik, kita akan lanjut pada simbol-simbol dan notasi. 1. Negasi atau bukan. 2. Konjungsi dan. 3. Disjungsi atau. 4. Implikasi. 5. Bimplikasi. 6. Kuantor eksistensial untuk semua X. 7. Universal ada X. Di sini saya akan menjelaskan fungsi tableau semantik. Yang pertama, menguji validitas argumen. Tableau semantik bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah argumen itu sah atau tidak. Artinya, apakah kesimpulan benar-benar mengikuti dari premis-premisnya. Kedua, menguji konsistensi suatu pertanyaan. Kita bisa tahu apakah beberapa pertanyaan bisa benar secara bersamaan atau justru saling bertentangan. Ini penting untuk memastikan tidak ada kebingungan dalam logika. Yang ketiga, menemukan kontradiksi logika. Tableau semantik bisa membantu menemukan bagian mana yang suatu argumen atau pertanyaan yang saling bertentangan. Jadi, kita bisa tahu jika ada kesalahan dalam penalaran. Dan yang keempat, alternatif dari tabel kebenaran. Dibanding membuat tabel kebenaran yang bisa sangat panjang, tableau semantik menawarkan cara lain yang lebih efisien, terutama untuk kalimat logika yang rumit. Dan yang terakhir, digunakan dalam komputer AI. Karena sifatnya yang sistematis dan bisa diotomatisasi, tableau semantik banyak dipakai dalam dunia pemrograman logika, kecerdasan buatan, dan sistem komputer lainnya. Tujuan tableau semantik. Yang pertama, membantu memahami cara kerja logika formal. Dengan menggunakan tableau, kita bisa lebih mudah melihat bagaimana logika bekerja secara sistematis dan tekstur. Yang kedua, melatih berpikir logis dan analitis. Proses menyusun tableau membuat kita terbiasa
berpikir runtut, menganalisis kemungkinan, dan membuat keputusan logis. Dan yang ketiga, memberikan alat bantu visual dalam membuktikan logika. Tableau menyajikan langkah-langkah pembuktian dalam bentuk bercabang, jadi lebih gampang dipahami daripada hanya membaca simbol logika saja. Dan yang keempat, menjadi dasar dalam pembelajaran. Logika, predikat tujuan. Penguasaan tableau semantik penting karena menjadi landasan saat mempelajari logika yang bisa kompleks seperti logika predikat atau logika kuator. Berikut penjelasan perbandingan antara tableau semantik dan tabel kebenaran dalam bentuk kalimat yang lebih mudah dipahami. Tableau semantik dan tabel kebenaran adalah dua metode yang digunakan dalam logika untuk menguji validitas argumen atau menentukan kebenaran suatu pernyataan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung pada kompleksitas persoalan yang dianalisis. Tableau semantik bekerja dengan membangun struktur bercabang menyerupai pohon logika. Metode ini mencoba menemukan kontradiksi dalam argumen dengan cara membuka berbagai kemungkinan dan menutup cabang yang tidak konsisten. Keunggulan utama tableau semantik adalah efisiensinya dalam menangani rumus logika yang kompleks, terutama dalam logika predikat karena mendukung simbol kuantor seperti A atau untuk semua dan E ada. Sementara itu, tabel kebenaran menyajikan sebuah kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proposisi. Metode ini sangat cocok untuk logika proposisional sederhana karena dengan cara ini kita bisa melihat hasil kebenaran dari setiap kombinasi nilai input. Namun, jika jumlah variabel proporsionalnya banyak, jumlah baris dalam tabel akan meningkat secara eksponensial sehingga menjadi tidak efisien dan sulit digunakan. Dari sisi visualisasi, tableau semantik memudahkan dalam mengenali kontradiksi melalui cabang yang tertutup, sedangkan tabel kebenaran memberikan gambar lengkap dari semua kemungkinan nilai kebenaran yang berguna untuk kasus-kasus sederhana. Jadi, kesimpulannya, tableau semantik lebih tepat digunakan untuk kasus logika yang kompleks, terutama dalam logika predikat. Tabel kebenaran lebih sesuai untuk kasus logika profesional yang sederhana karena lebih mudah dipahami dan tipu. Berikut adalah penjelasan dari pembalikan metode tidak langsung. Penjelasan strategi pembalikan atau metode tidak langsung. Apa itu strategi pembalikan? Strategi pembalikan adalah sebuah metode logika tidak langsung yang digunakan untuk mengukur validitas atau kebenaran suatu argumen. Metode ini tidak membuktikan kebenaran kesimpulan secara langsung, melainkan membalik cara berpikir logisnya. Langkah dasar strategi pembalikan. Anggap bahwa sama premis benar. Anggap bahwa kesimpulan salah. Periksa apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan logika. Hasil evaluasi. Jika muncul kontradiksi, maka argumen valid atau kesimpulan memang harus benar jika premis benar. Jika tidak ada kontradiksi, maka argumen tidak valid, berarti kesimpulan tidak pasti benar. Contoh singkat. Argumen premis 1, semua manusia mati. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, Socrates pasti mati. Pembalikannya, premis dianggap benar, kesimpulan dianggap salah. Socrates tidak mati. Terjadi kontradiksi dengan premis 1 dan 2. Hasilnya, argumen valid karena kesimpulan yang salah menyebabkan kontradiksi. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai perbandingan tableau semantik dan tabel kebenaran. Tableau semantik menggunakan struktur bercabang seperti pohon untuk menganalisis validitas argumen. Metode ini lebih efisien saat menangani rumus yang kompleks dan cocok untuk logika predikat karena mendukung penggunaan kuantor seperti kuantor universal yaitu untuk semua dan kuantor eksistensial kita sebut ada.
Tabel kebenaran bekerja dengan mencantumkan semua kemungkinan nilai benar salah dari proporsi. Metode ini sangat cocok untuk logika proporsional sederhana, tetapi menjadi tidak praktis jika jumlah variabelnya banyak. Karena kombinasi yang harus dihitung akan sangat banyak dari segi visualisasi, tabel semantik memudahkan kita melihat kontradiksi lewat cabang yang tertutup. Sedangkan tabel kebenaran menunjukkan kebenaran suatu pernyataan berdasarkan semua kemungkinan kombinasi nilai. Kesimpulannya, tabel semantik lebih unggul untuk kasus kompleks, sedangkan tabel kebenaran lebih mudah untuk kasus sederhana. Kita masuk ke pembahasan soal pertama, yaitu uji kebenaran argumen. Jika baru mencontek saat ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Jika baru mencontek saat ujian, maka pengawas tidak lalai. Dengan demikian, jika baru mencontek saat ujian, maka dosen akan datang. Kita ubah ke dalam bentuk simbolik. A sama dengan baru mencontek saat ujian, B sama dengan dosen datang, C sama dengan pengawas lalai. Kita ubah ke bentuk premis menjadi jika A maka buka kurung lingkaran C maka B. Jika A maka lingkaran C. Kesimpulannya, jika A maka B. Untuk menguji kebenaran, kita asumsikan premis 1 dan 2 bernilai benar, tetapi kesimpulannya bernilai salah, yaitu lingkaran buka kurung A maka B. Kita masuk ke langkah yang pertama, tambahkan semua ke dalam daftar. Yang pertama, A jika maka lingkaran C jika maka B. Yang kedua, A jika maka lingkaran C. Yang ketiga, lingkaran A jika maka B. Dengan memakai aturan yang ke-8. Dari aturan 8 tersebut, kita mendapatkan hasil A dan lingkaran B. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita kembangkan A jika maka lingkaran C dengan memakai aturan 3 dan mendapat hasil A dan lingkaran C. Karena A sudah ada di baris 3, maka lingkaran A tertutup. Kita ambil lingkaran C. Kita masuk langkah ketiga, yaitu kembangkan yang pertama A jika maka lingkaran C jika maka B dengan memakai aturan 3 dan mendapat hasil A lingkaran C jika maka B. Karena A sudah ada, maka A tertutup. Kita ambil lingkaran C jika maka B. Dengan memakai aturan ketiga, kita mendapat hasil lingkaran C atau B, yaitu C atau B. Masuk ke langkah yang keempat, yaitu susun cabang. Yang ketiga, A jika maka B. Yang kedua, lingkaran C. Yang pertama, lingkaran C jika maka B menjadi C atau B. Baris C tertutup, baris B tertutup, baris C dan B tertutup. Dan mendapat kesimpulan semua cabang tablo tertutup. Maka penyangkalan kesimpulan menyebabkan kontradiksi sehingga argumen dinyatakan valid.